Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sesuai janji saya bahwa kemarin kan kita udah perkenalan nih sama mata pelajarannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama. Di slide ini kita udah bisa lihat nih materinya itu apa gitu ya. Nah, di sini ada materi 1 yaitu konsep manufaktur, konsep biaya, kemudian ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Cuman karena ya kalau udah bisa lihat lah di modul itu kan materinya banyak. Jadi yang saya jelasin di sini tuh gak akan semuanya dulu. Yang saya jelasin itu adalah yang pasti konsep manufaktur sama sedikit mengenai konsep biaya. Jadi cuman sampai bedanya biaya dan beban gitu. Untuk penggolongannya saya jelasin lagi minggu depan. Oke, perhatikan baik-baik dan tonton sampai akhir. Next ya. Nah, sebelum kita beneran masuk ke pembelajarannya, di sini ada tujuan pembelajarannya nih yang akan kita capai. Pertama adalah menentukan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Apa saja nih yang akan dipelajari sesuai janji saya tadi di awal slide pertama? Yang pertama ada konsep manufaktur. Jadi apa yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur, perbedaannya dengan perusahaan jasa dan dagang seperti apa, gitu ya, dan lain-lainnya, ciri-ciri kegiatan, proses produksi sampai siklusnya. Yang kedua ada konsep biaya. Jadi apa yang dimaksud dengan biaya, perbedaan dengan beban, penggolongan biaya. Terus nanti kita akan membahas biaya produksi, pencatatan biaya produksi, gitu. Terus yang ketiga ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, ini yang menjadi goal utama kita. Ibu, kenapa sih kita mau ke dokumen sumber dan pendukung itu harus belajar dulu manufaktur dan konsep biaya? Karena nanti di sini akan nyambung ke biaya-biaya gitu, ke beban-beban. Sama, ya masa sih kita mau belajar mengenai dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan manufaktur, tapi kita nggak kenal perusahaan manufaktur itu apa. Makanya kita belajar yang ini dulu sama yang ini, baru kita masuk ke dokumen. Oke, lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Nah, ini nih, ada 3 gambar di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, 3 gambar ini mempunyai satu persamaan. Secara kasat mata sih kita bisa lihat ya bahwa ini tuh 3 gambar pabrik gitu. Ada orang yang memproduksi suatu produk. Nah, di sini ada produk teknologi, kemudian produk minuman, dan di sini ada produk tekstil gitu. Oh, berarti dari gambar ini kita bisa tahu nih perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi produknya sendiri gitu. Lanjut ya, sampai sini semoga tercerahkan. Nah, di sini ada pengertian perusahaan manufaktur yang proper. Perusahaan manufaktur atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku atau bahan mentah dan bahan-bahan lain, ada bahan penolong ya dan segala macamnya, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. Nah, di slide sebelumnya kan saya udah bilang bahwa perusahaan manufaktur ini berarti perusahaan yang memproduksi produknya sendiri. Nah, memproduksi produknya sendiri itu dengan cara mengolah bahan baku dan bahan-bahan lainnya sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, setelah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, berarti dia sudah siap dijual gitu.
Bu, apakah memang ada ya Bu, yang memproduksi barang setengah jadi gitu? Ada, misalnya perusahaan kain, cuman buat kain gitu. Ya udah kain aja, belum jadi baju gitu. Nah, nanti perusahaan yang buat baju gitu ya, buat pakaian, nanti bisa beli kain ke perusahaan kain gitu. Itu kan setengah jadi. Contohnya. Nah, ini dia contoh perusahaan manufaktur itu. Kalau tadi kan kita ngeliat dari gambar mereka itu kan pabrik ya atau industri gitu. Berarti contohnya yang pertama adalah industri tekstil dan garmen, industri otomotif, industri elektronik, industri makanan dan minuman, dan industri kerajinan serta industri-industri lainnya. Pokoknya mereka yang membuat barangnya sendiri dengan mengolah bahan baku sehingga menjadi barang jadi gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai perusahaan manufaktur. Singkatnya pabrik lah. Nah, di sini ada nih perbedaan dengan perusahaan lainnya. Maksudnya perbedaan perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tapi secara singkat ya. Nah, perusahaan jasa, dia kan tidak memiliki persediaan. Iya, kenapa? Karena yang dijualnya jasa, gitu. Yang kedua, tidak ada harga pokok penjualan, nggak ada HPP. Iya, betul. Kalau misalnya secara teknikal ya, kalau kalian lihat laporan keuangan perusahaan jasa juga kan nggak ada HPP-nya, nggak kayak perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Tidak ada akuntansi biaya, kenapa? Karena nggak ada biaya gitu. Ingat kalau biaya itu kan hubungannya sama output ya, atau sama barang yang dihasilkan gitu, atau sama barang yang dijual. Nah, di sini kan barangnya itu dalam bentuk nggak ada bentuknya karena dia jasa gitu. Jadi nggak ada akuntansi biaya. Nah, di sini perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Yang dimana barang dagangnya ini hasil dibeli dari orang lain. Jadi kayak reseller gitu. Tidak membuat sendiri. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Ya, yang pembelian bersih, kemudian ditambah persediaan awal, dikurangi persediaan akhir. Masih ingat kan ya? Yang ketiga tidak ada akuntansi biaya. Iya, karena dia kan tidak memproduksi barangnya sendiri, jadi nggak ada biaya yang dikeluarkan. Nah, ini perusahaan manufaktur, ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan pembantu atau bahan penolong ya. Kemudian ada persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Belum lagi nanti barang yang mau dijual itu beda lagi gitu. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Udah pasti karena jual barang ya. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Iya, karena dia kan memproduksi barang sendiri. Untuk memproduksi barang sendiri itu kan ada biaya produksinya. Makanya di sini ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini kan kalau ditarik lebih jauh itu sebenarnya kalau kamu nggak ada buku manufaktur gitu ya, kamu bisa pakai buku akuntansi biaya. Cuman itu udah lebih mendalam gitu karena tingkatannya kuliahan. Terlalu jauh ngomongnya. Oke, next ya. Nah, di sini ada kegiatan perusahaan manufaktur. Kegiatan perusahaan manufaktur itu yang memproduksi barang. Pertama ada mengolah bahan baku untuk disimpan sementara. Iya dong, bahan bakunya datang, disimpan dulu di gudang, baru setelah itu diolah. Nah, ketika diolah itu, di sini ada nih yang kedua, proses yang kedua. Mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi ya. Dengan menggunakan jasa tenaga kerja, iya dong. Karena bahan baku itu tidak bisa mengolah dirinya sendiri. Harus ada manusia atau manusia dibantu dengan mesin untuk mengolah bahan baku tersebut. Cuma sekarang kebanyakannya pakai mesin ya gitu. Manusia cuma jadi operatornya. Dan proses yang ketiga adalah menyimpan produk jadi kemudian menjualnya. Nah, kalau misalnya produknya udah jadi kan masuk gudang lagi tuh. Nah, kalau udah masuk gudang nanti baru didistribusikan
gitu, ada restingnya dulu. Tapi inti dari kegiatan perusahaan itu ya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjualnya. Next ya. Ciri-ciri perusahaan manufaktur harusnya sudah tahu ya, karena bisa kelihatan dari pengertiannya, kemudian dari kegiatan yang dilakukannya. Yang pertama, kegiatan utamanya adalah memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi untuk dijual. Tadi ya yang di kegiatan. Yang kedua, pendapatan usahanya berasal dari penjualan barang atau produk yang dibuat sendiri. Karena kan ini memproduksi bahan baku menjadi barang jadi kemudian dijual. Nah, penjualannya itu jadi pendapatan utamanya. Yang ketiga, memiliki persediaan produk secara fisik. Nah, produknya ini kan kalau di perusahaan dagang itu cuma persediaan barang dagang. Kalau misalnya di perusahaan manufaktur, ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan penolong atau bahan pembantu, kemudian ada persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi. Barang dalam proses itu maksudnya yang dia sudah jadi setengah jalan gitu, tapi belum jadi barang jadi. Nah, itu ada persediaannya juga. Yang keempat, biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ini kan udah sedikit belajar ya di PKK, ada BBB, BTK, dan BOP. Saya harap sih masih inget ya. Kemudian, yang kelima, melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan laba rugi. Hayo, harga pokok produksi dapatnya dari mana? Dapat dari ini, dapat dari BBB tambah BTK tambah BOP di laporan laba rugi. Yang terakhir, terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Udah pasti ya, karena kan ngejual barang. Bener dong. Berarti ada harga pokok penjualan. Oke, nah itu adalah 6 ciri-ciri perusahaan manufaktur. Semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, di-rewind aja. Nah, pengertian udah, kegiatan udah, ciri-ciri udah. Sekarang bagaimana sih proses produksinya di perusahaan manufaktur? Ini dia. Pertama, membeli bahan baku. Membeli bahan baku, ada yang namanya biaya bahan baku. Nah, kemudian bahan bakunya digunakan atau dipakai untuk proses produksi. Kemudian ada, apa kan tadi saya udah bilang, bahan baku itu tidak bisa mengolah dirinya sendiri. Harus ada tenaga kerja, dibantu dengan mesin gitu ya, misalnya contohnya, yang mengolah bahan baku tersebut. Ada pemakaian tenaga kerja, muncullah biaya tenaga kerja. Nah, setelah menggunakan tenaga kerja berarti ada pembebanan di sini. Pembebanan apa? Tenaga kerja nggak mungkin gratis dong. Ada gaji dan upah, ya kan? Kemudian yang ketiga ada pemakaian biaya lainnya yang tidak termasuk ke BBB dan BTK, yaitu biaya overhead pabrik, contohnya biaya listrik, ya. Kemudian pengawasan dan segala macamnya. Berarti nanti sama ya kayak ini ada pembebanan juga. Nah, ketiga biaya ini yang masuk ke biaya produksi gitu. Untuk memproduksi itu butuh tiga itu. Produksi, penyelesaian, baru menjadi barang jadi. Setelah barang jadi, baru bisa dijual. Kalau misalnya sudah dijual, berarti nanti jadi keuntungan. Ya gitulah. Bolak-balik the clock pokoknya proses produksi mah. Kita next ya. Nah, di sini ada akun-akun terkait di perusahaan manufaktur. Ada 5, kalau nggak salah. Yang pertama ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku sama kayak perusahaan dagang, membeli itu bisa cash, tunai, bisa kredit. Nah, berarti nanti ada jurnalnya dong ya, jurnal khusus.
Yang kedua ada persediaan bahan baku. Nah, bahan baku udah dibeli, nggak mungkin dianggurin, dimasukin ke persediaan. Yang ketiga ada persediaan barang dalam proses atau barang yang sudah setengah proses produksi. Yang keempat ada persediaan barang jadi, barang yang sudah selesai proses produksi. Yang kelima ada ikhtisar harga pokok produksi. Gitu. Intinya adalah ini yang berkaitan dengan produksi barang. Gitu. Biaya utama. Nah, next ya. Oh iya, untuk penjelasannya lebih lengkapnya ada di modul. Jadi, tetap harus baca modul ya. Nah, di sini ada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Sebetulnya sama aja, mulai dari bukti transaksi dan terakhirnya ada di jurnal penutup. Cuman bedanya ada di laporan keuangan. Ingat kan yang tadi ada di laporan laba rugi itu ada apa? Harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nah, ini dia siklusnya. Sama ya. Pertama dari analisis bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal, nanti ada jurnal khusus dan jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar. Terus juga sama ada buku besar pembantu atau subsidiary, ada buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang. Terus nanti masuk ke neraca saldo, direkap ya. Nah, ini dia, setelah neraca saldo kita lakukan penyesuaian, biasalah si cinta ya. Dari jurnal penyesuaian kita ke neraca lajur. Neraca lajur yang sifatnya sunnah ini ya, tapi seringkali kita membuatnya. Kemudian dari neraca lajur baru ke laporan keuangan. Nah, ini dia bedanya. Pertama ada laporan harga pokok produksi. Kedua ada laporan harga pokok penjualan. Terus laporan laba rugi. Perubahan ekuitas atau perubahan modal atau return earning tergantung dia ini apa bentukannya. Terus yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau neraca. Setelah laporan keuangan, tentu saja kita melakukan jurnal penutup. Sebenarnya di sini ada juga jurnal pembalik ya. Oke, dan kalau misalnya ada jurnal, berarti ada buku besar ya otomatis nih. Langsung posting gitu. Siklus mah bisa lah ya, ngafalinnya siklusnya. Kita tinggal praktikumnya aja nanti gimana. Kita next ya. Nah, sekarang sudah masuk ke konsep biaya. Sama kayak yang di PKK, biaya itu ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Dalam arti sempit, disebutnya sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa yang secara langsung berhubungan dengan usaha memperoleh penghasilan. Berarti biaya ini hubungannya di sini dengan memperoleh penghasilan. Bagaimana cara memperoleh penghasilan itu? Dengan menjual produk jadi kan? Produk jadi yang ada biaya proses produksinya itu. Gitu. Berarti kalau biaya ini hubungannya dengan output yang akan dijual. Kemudian dalam arti luas, biaya ini disebut sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang telah terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi yang diukur dengan satuan uang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu mendapatkan keuntungan ya, nggak jauh-jauh dari situ, pokoknya profit. Kemudian pengorbanan sumber ekonomis direalisasikan dalam bentuk pengurangan terhadap aktiva. Ingat kalau memproduksi itu kan menggunakan aktiva ya. Entah dia menggunakan gedung, menggunakan mesin-mesin, peralatan gitu kan. Atau dalam bentuk pembebanan terhadap kewajiban utang. Ingat, tidak semuanya itu kan dibelinya dengan tunai. Ada juga yang dibeli dengan berutang. Kalau misalnya biaya mah bisa lah ya. Kan udah di PKK. Sini mah cuma penguatan. Kita next ya ke slide terakhir.
Nah, biaya versus beban. Biaya atau cost dan beban atau expense adalah dua hal yang berbeda. Biaya identik dengan pengorbanan untuk memproduksi barang atau jasa dengan output ya. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Sedangkan beban adalah jenis pengorbanan atau pengeluaran dalam rangka menciptakan atau mendapatkan penghasilan. Misalnya beban iklan, beban serba-serbi, beban listrik, beban sewa, ya beban asuransi, dan segala macamnya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kalau biaya itu hubungannya sama output, karena kan ini memproduksi barang atau jasa ya, identiknya dengan barang atau jasa. Biaya itu hubungannya dengan output yang akan dijual, sedangkan beban itu hubungannya dengan mendapatkan penghasilan, di mana beban ini menjadi pengurang, iya kan? Nah, begitu. Semoga ada yang bertahan sampai slide terakhir ya, gitu, karena di sini udah 20 menit. Untuk penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan konsep biaya ini, karena masih ada juga konsep biaya penggolongannya. Kemudian kita membahas dokumen sumber dan dokumen pendukung. Setelah itu masuk tugas. Oke. Terima kasih untuk yang sudah mau belajar sampai slide terakhir. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh dibaca di modul karena lebih lengkap atau di rewind aja. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.